Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sastra dan teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Ibu Maya di sini. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bagaimanakah materinya? Yuk simak baik-baik materi di atas ini. Langsung aja kita ke menu. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat sini adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 5. Ingat ya, kaidah kebahasaan itu bisa berupa kata, bisa juga berupa kalimat. Di sini ada 2 kalimat, ada 3 kata ya, teman-teman. Kita ke kalimat dulu. Di sini ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa sih pengertian dari 2 kalimat ini? Kita langsung aja buka kalimat definisi. Nah, kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan suatu makna atau mengartikan sebuah objek. Jadi definisi ya, definisi itu mendefinisikan atau memberikan suatu arti pada suatu objek. Contohnya di sini, kita ambil objeknya itu adalah jeruk. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Buah jeruk sendiri berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Saat ini tumbuhan jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan. Nah, ini adalah kalimat yang mendefinisikan dari jeruk ini atau pengertian dari jeruk ini. Jadi, memberikan suatu pengetahuan tentang buah jeruk ya. Kita kembali lagi ke menu. Nah, selanjutnya yaitu kalimat deskripsi. Kita buka ya. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menjelaskan uraian atau rangkaian dari suatu objek. Nah, kalau tadi itu adalah definisinya atau pengertian dari jeruk, sekarang kita ke deskripsi tentang jeruk. Jadi, bagian-bagian dari jeruknya itu ditampilkan dalam kalimat deskripsi. Contohnya, jeruk memiliki banyak jenis dan manfaat untuk tubuh. Di Indonesia, jenis-jenis jeruk yang familiar yaitu ada jeruk Medan, jeruk Bali, jeruk Mandarin, dan lain-lain. Jeruk memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk kesehatan tubuh. Nah, ini adalah deskripsi dari jeruk atau lain-lain dari jeruk ini. Misalkan di sini ada disebutkan jenis-jenis jeruk, kemudian manfaat dari jeruk, dan sebagainya. Jadi ini adalah kalimat deskripsi dari objek buah jeruk. Kita kembali ke menu lagi. Nah, selanjutnya adalah kata-kata atau kaidah kebahasaan yang berbentuk kata ya. Di sini ada 3 kata, yaitu kata nomina, kata verba, dan kata adjektiva. Apa ya maksud dari ketiga kata ini? Kita lihat yang pertama itu kata nomina. Kata nomina atau kata benda. Jadi kata nomina itu adalah kata benda. Kata benda ada 2 macam. Ada nomina abstrak, ada nomina konkret. Apa ya perbedaan keduanya? Jadi nomina abstrak itu adalah kata benda yang tidak dapat dilihat oleh jangkauan mata, atau kata nomina yang tidak terlihat ya. Jadi tidak terlihat wujudnya atau bentuknya seperti apa. Kalau nomina konkret, nah itu kebalikannya, yaitu nomina yang terlihat wujudnya, kemudian bentukannya bisa kita bayangkan ketika mendengar suatu nomina tersebut. Contohnya dari nomina abstrak yaitu ada korban, jenis, makhluk, angin, andai, merdeka, sesuatu, dan musik. Dan masih banyak lagi ya selain ini. Nah, mungkin dari kata-kata ini kalian tidak tahu bentukannya seperti apa. Contohnya kata korban. Apakah di sini korbannya termasuk korban apa? Kita tidak tahu ya. Apa itu korban banjir, korban penipuan, korban tsunami, atau korban dan lain-lain. Nah, kita tidak terlihat bentukannya apa, kemudian jenisnya seperti apa kita tidak tahu. Itu adalah sejenis nomina, tetapi masuknya ke dalam nomina abstrak. Berbeda dengan nomina konkret. Contohnya saja kita sudah bisa membayangkan. Contoh di sini nomina konkret itu ada meja, kursi, lampu, lemari, baju, handphone, tas, buku.
Oke, dari nomina konkret ini kita sudah bisa membayangkan bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana wujud dari sebuah meja, wujud dari sebuah kursi, lampu, lemari, dan lain-lain. Kita sudah bisa membayangkan, oh itu bendanya seperti ini. Oh, meja itu berbentuk segi panjang atau kotak. Nah, itu bisa kita bayangkan meja itu seperti apa, lemari itu seperti apa, baju itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan nomina konkret. Jadi, dua perbedaan ini mungkin kalian sudah bisa pahami ya, perbedaan dari nomina abstrak dengan nomina konkret. Kita kembali lagi ke menu. Oke, selanjutnya kata yang akan kita bahas yaitu adalah kata verba. Mari kita buka. Nah, kata verba itu adalah kata kerja. Biasanya kata verba atau kata kerja itu berawalan imbuhan men atau ber. Baiklah, kita ke yang pertama yaitu verba tindakan atau kata kerja fisik. Jadi verba tindakan itu adalah kata kerja yang melibatkan fisik sehingga terlihat gerakan atau apa yang sedang dilakukannya itu. Contohnya di sini adalah memakan, berlari, menari, berenang, menyiram, memukul, bernyanyi, dan menulis, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini adalah imbuhan me, ber, men, dan men. Nah, ini memakai imbuhan semua ya, tidak berdiri satu kata. Nah, ini dari contoh ini adalah sudah ketahuan bahwa ini adalah kata kerja yang melibatkan fisik. Memakan melibatkan fisik, kemudian berlari juga melibatkan fisik. Kelihatan tindakannya atau apa yang sedang dilakukannya. Berbeda dengan verba non tindakan, yaitu kata kerja mental. Ini kebalikannya dari verba tindakan. Kalau verba non tindakan ini tidak disertai dengan fisik, karena itu kata kerja mental, jadi mental yang bekerja. Kalau mental yang bekerja, otomatis tidak kelihatan gerakannya seperti apa, kemudian apa yang dilakukannya itu tidak terlihat. Contohnya, menghayal, berpikir, berduka, merindu, menyayangi, berperasaan, dan membayangkan. Nah, ini kata-kata kerja yang berhubungan dengan kata kerja mental. Coba Anda bayangkan, ada seseorang yang sedang berpikir atau sedang melamun, apakah terlihat gerakannya ataukah terlihat apa yang sedang dilakukannya? Tidak kan? Karena itu adalah verba atau kata kerja yang tidak melibatkan fisik, melainkan kata kerja yang melibatkan mental. Nah, sampai sini sudah paham ya perbedaan verba tindakan dengan verba non tindakan. Kita lanjut di kata selanjutnya. Baiklah, kata terakhir yaitu kata adjektiva. Kita buka ya. Nah, kata adjektiva itu adalah kata sifat. Kata sifat atau adjektiva dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sifat benda, yang kedua ada sifat manusia. Nah, kalian sudah bisa membedakan ya, sifat benda itu seperti apa, kemudian sifat manusia juga seperti apa. Mungkin kalian sudah bisa membedakan ya. Sifat benda di sini adalah bisa berbentuk ukuran, kemudian bentukannya, kemudian warnanya, atau manfaatnya. Nah, itu semua bisa termasuk adjektiva yang berhubungan dengan sifat benda. Contohnya di sini ada panjang. Ini mengacu pada ukuran. Kemudian putih mengacu pada warna dari benda. Kemudian keras ini mengacu pada tekstur benda. Kemudian banyak ini mengacu pada kuantitas dari suatu benda. Elastis, padat, cair, terang, dan lain-lain. Nah, ini adalah sifat dari benda. Kemudian ada sifat manusia. Sifat manusia juga bermacam-macam ya, teman-teman. Di sini ada ramah, sopan, baik, cuek, pendiam, cerewet, sombong, peduli, dan lain-lain. Dan segala sifat manusia itu banyak sekali ya kita bisa temukan. Nah, ini adalah perbedaan dari sifat benda dan juga sifat manusia.
Nah, itu dia materi tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Itu adalah macam-macam dari kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Ada macam-macam kalimat, kemudian juga ada macam-macam dan jenis-jenis kata. Nah, itu dari jenis-jenis kata dan jenis-jenis kalimat itu harus kalian pahami ya, karena ini termasuk materi penting dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap stay di channel ini untuk mendapatkan video-video menarik, menghibur, dan tentunya mengedukasi untuk kalian semua. Support terus channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.